Shalom semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kalau hari ini kita semua boleh datang berkumpul bersama di gereja untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, sungguh kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih kami yang karuniamu kami boleh ada sampai hari ini. Hari ini kami boleh terbangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami hari ini boleh bersuka cita karena kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan boleh berkati mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam perjalanan ataupun yang belum, kiranya Tuhan yang mengingatkan mereka untuk boleh mempercepat langkah mereka untuk tiba bersama-sama di gereja dan berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh duduk diam seperti Maria nanti ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang siap lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama saya katakan amin. Coba ajak kanan kirinya, ayo mari berhimpun memuji Tuhan. Ayo mari berhimpun memuji Tuhan.
Sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta Tante Penny boleh berdoa.
hanya Natal di dalam setiap hati kami. Tapi Natal tidak akan berarti apa-apa tanpa kelahiran-Mu, tanpa kasih-Mu nyata di dalam setiap kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, tetapi nyata kasih-Mu nyata dalam hidup kami melalui kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang telah memberi. Kami mengucapkan selamat berulang tahun Raja segala raja, Raja kemuliaan, Raja yang layak untuk terima segala keagungan dan kehormatan. Yesus Kristus Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar isi hati-Mu pagi hari ini dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, amin. Haleluya. Biar Natal itu nyata terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dia lahir, dia menjadi raja, dan kasihnya itu sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Langsung kita akan buka bersama-sama di Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, oke, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama di layar LCD ayat yang ke-8 maksud saya. 3, 2, 1. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya percaya semuanya kita yang ada di seluruh dunia, orang-orang percaya sedang merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Dan itu diawali dari para gembala yang mendengar apa yang dinyatakan oleh malaikat, bahwa hari ini telah lahir, di ayat yang 10 tadi sudah kita baca bersama, bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan kupas panjang lebar karena kita semuanya sudah tahu bahwa yang datang bukan sekedar manusia, tetapi firman Allah yang menjadi manusia, dan itu telah lahir ke dunia, ada di tengah-tengah kita 2000 tahun yang lalu. Dia ada di tengah-tengah umat manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tanggal 14 yang lalu kita juga sudah mendengar ketika kita merayakan Natal dari hambanya Bapak Johnson, ya, bahwa Yesus Kristus lahir, dia datang ke dunia yang pertama untuk apa? Menyelamatkan. Yang kedua untuk menggenapi firman. Yang ketiga untuk menyertai, karena dia Immanuel. Nah, itulah yang Allah sedang kerjakan melalui Yesus Kristus Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semuanya tahu dia datang sebagai manusia. Tanggal 21 kemarin kita juga sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yanti, mengapa dia turun ke dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, semuanya yang terjadi di Natal
hakikat Natal itu sesungguhnya adalah kasih dan kerendahan hati Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, karena itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia, dia menjelma sebagai manusia, dia mengalami segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ingat baik-baik, hakikat Natal atau inti sari dari Natal itu sesungguhnya adalah karena kasih, karena dia mau rendah hati. Nah, dari apa yang sudah kita alami hidup bersama Yesus, berapa banyak kita yang sudah percaya Yesus 5 tahun, sudah 5 tahun. Saya percaya semuanya kita lebih dari 5 tahun. Ada yang 10 tahun? Keren. 15 tahun? 20 tahun? Bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, kita tahu bahwa semua kasih karunia, karena dia Allah rindu untuk menyatakan kasihnya. Kerinduan Allah, apa yang sudah dia lakukan itu nyata di dalam kehidupan kita juga, bahwa kasih dan kerendahan hati itu juga nyata termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ketika dia lahir ke dunia, dia lahir di kandang domba, dia ada di palungan. Kenapa? Karena dia ingin menjangkau seluruh kalangan, bukan cuma sekedar yang di atas. Dia raja segala raja, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah, Sang Pencipta, dia Tuhan yang mempunyai alam semesta, tetapi dia rela lahir di kandang domba, bukan secara kebetulan, tetapi karena dia rindu untuk menyatakan bahwa kasihnya bukan hanya untuk kalangan orang-orang yang elit, tetapi untuk semua umat manusia. Karena itu dia lahir di kandang domba. Dan itu berbicara tentang kerendahan hati Allah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa intisari dari Natal sesungguhnya itu adalah karena kasih dan kerendahan hati Yesus. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa dia Allah turun ke dunia karena kasihnya, biar kasihnya itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Selama 3,5 tahun pun dia mengajarkan tentang kasih. Pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya, ada juga ahli orang-orang Farisi. Tujuannya untuk menguji, ngetes hukum yang terutama itu apa sih? Kita tahu, amin, hukum katakan kasih. Matius 22 ayat yang ke-37 dikatakan hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan dikatakan ayat yang selanjutnya, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum ini, semua hukum Taurat ada di dalamnya. Artinya, Allah rindu kasih itu benar-benar nyata di dalam diri kita. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, biar kita dasari semuanya dengan KASIH, dengan kasih.
apapun yang kita kerjakan, bahasa malaikat pun di dalam Korintus pasal yang ketiga, kalaupun kita bisa, tanpa kita bisa bahasa kasih, semuanya sia-sia. Seperti gong yang gemerincing, kelihatannya ya, kelihatannya oke, tapi tanpa kasih nol di mata Tuhan. Allah rindu kasih itu nyata, muncul dari diri kita. Karena tanpa kasih semuanya sia-sia. Tadi pujian dikatakan Natal akan sia-sia tanpa kasih, tanpa kelahiran Yesus. Jadi biar kehidupan kita anak-anak Tuhan selalu diwarnai kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, rendah hati. Dengan kerendahan hati kita akan mudah untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain karena tidak egois. Dan Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu merupakan salah satu ciri kedewasaan. Kita belajar dari hukum padi. Semakin dia merunduk, semakin dia berisi, dia akan merunduk. Coba diperhatikan, dia nggak akan kencang ketika dia berisi. Ketika dia berisi, dia akan semakin merunduk. Belajar dari hukum padi, dan itu merupakan kerinduan hati Allah. Allah benci kecongkaan, Allah benci kesombongan. Kesombongan akan mengawali kehancuran. Sekali lagi kita tahu bahwa Allah nggak menciptakan setan. Setan itu berasal dari malaikat yang ada di surga. Dia namanya Lucifer. Dia pemimpin pujian yang mengagungkan Allah. Tapi kita tahu ceritanya kenapa dia dilempar ke bumi, bahkan dia menarik sepertiga, ngajak malaikat lainnya. Karena SOMBONG, dia kepingin menjadi seperti Allah. Bayangkan. Dan karena itu Allah sangat benci yang namanya kesombongan. Biar dari Natal kita belajar menjadi seperti Yesus. Kita tahu bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita ini pipa kosong, gak ada isinya apa-apa kalau bukan karena Dia. Saya bisa menyampaikan renungan di depan ini. Puji Tuhan, terima kasih Pak dikasih kesempatan. Itu pun karena kasih karunia. Memimpin pujian, singer, para pemusik, usher, pemegang LCD, soundman, pemegang persembahan, semua karena kasih karunia. Jadi kalau Tuhan percayakan kepada kita bukan karena kita wes wah, no. Kita ini sampah yang harusnya dibuang ke laut api karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi sekali lagi karena kasih Allah. Kasarannya itu ya, Tuhan Yesus itu pemulung sampah. Sampahnya siapa? Kita. Dia ambil kita. Dia perbarui
sehingga bisa cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semua karena kasih karunia. Kita belajar mengosongkan diri kita. Gak ada yang perlu ditunjukkan. Semakin kita berisi, semakin karakter Yesus nyata di dalam diri kita, kita akan semakin humble, rendah hati. Dan itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Yuk sama-sama kita akan buka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Bukan minta tolong Ibu Gembala. Ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat 11. Mari kita semuanya saling menyimak. Filipi 2 ayat pertama sampai yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sampai di sini. Terima kasih Bu. Bapak Ibu saudara terkasih, Allah rindu kasih itu nyata di dalam diri kita. Allah rindu kerendahan hati itu juga menjadi bagian kita. Biarlah kita satu dengan yang lain yang memiliki kasih. Kita bisa saling menasehati, kita bisa saling menerima, kita bisa saling melengkapi. Karena Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, dengan kasihnya yang diberikan kepada kita, mempunyai satu tujuan yang luar biasa. Tadi kita sudah baca, ya. Jadi hendaklah kamu sehati sepikir
dengan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kasih yang Tuhan berikan itu bertujuan untuk kita saling bergandengan tangan, satu hati, satu tujuan. Makanya tadi saya katakan saling melengkapi, saling memberkati, saling menguatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dan tidak mencari kepentingan atau keuntungan diri sendiri, lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita. Dan bila kita rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, sulit. Kenapa? Karena kita merasa lebih dari yang lain. Yuk sama-sama izinkan kasih Allah melalui kelahiran Yesus Kristus, Natal, tinggal dalam hati kita, menguasai kita, dan kita hidup di dalam kerendahan hati. Katakan ayat yang keempat, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu, ayat 5, bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tanggal 21 kemarin Ibu Yanti sudah sampaikan panjang lebar mengapa dia turun ke dunia, mengambil rupa manusia, dia mengosongkan dirinya. Tuhan tanggalkan semua atribut kerajaan surga, kemuliaan, keagungan, kejayaan, dia tanggalkan semua itu hanya untuk saudara dan saya. Dan kita tahu proses selama 3,5 tahun ketika Tuhan Yesus melayani, enak. Dia dihina, dia dicaci maki, bahkan ending-endingnya disalib, mati di atas kayu salib. Bahkan dalam kondisi yang rasanya sudah tidak bisa apa-apa, dia tetap berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia juga katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Karena dosa seluruh umat manusia, Allah Bapa tinggalkan dia, tapi dia tetap mengampuni manusia. Ini yang harus nyata dalam hidup kita. Kalau berbicara masalah Natal, saya percaya semuanya kita sudah tahu Natal. Tapi apa yang Tuhan mau dari hakikat Natal itu sendiri? Apa kita masih sok-sokan, kita merasa yes? Belajar dari Padi. Belajar dari Padi. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita baca ayat yang ke-9, di situ Allah tinggikan Yesus. Coba kita akan lanjut ayat yang 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Merupakan satu figur contoh pribadi yang harus kita teladani sebagai anak-anak Allah. Hendaklah kita bukan cuma sekedar merayakan Natal. Tidak salah kita merayakan Raja di atas segala raja, supaya dunia tahu bahwa Allah kita hebat. Tetapi kehebatannya Dia tanggalkan turun ke dunia menjadi manusia. Itu yang sampai sekarang jadi pertanyaan besar bagi semua umat yang belum percaya. Kenapa dan kenapa? Mereka baca, tapi mereka nggak lihat. Mereka dengar, tapi mereka nggak dengar. Kita yang sudah bukan cuma sekedar tahu mendengar, tapi kita juga mengalami, menerima itu. Seharusnya kita tahu bahwa itu bukan karena kekuatan kita, semua karena kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, yuk sama-sama kita tinggikan Dia melalui hidup kita dengan cara saling mengasihi dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saling tegur sapa dengan kasih. Orang-orang dunia tegur sapanya itu ngeri-ngeri, gimana gitu ya. Ya Allah, dedek Cika gitu. Tahu sendiri ya. Kalau kita SHALOM atau SJALOM, Shalom, artinya apa? Damai sejahtera. Sehingga apa yang kita nyatakan itu banyak orang mengalami damai di hatinya. Nah, dan kalau kita baca, ketika kita mengimplementasikan, mewujud nyatakan kasih dan kerendahan hati di dalam diri kita, kita menjadi saksi. Dia ditinggikan. Ayat yang 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tuhan pakai melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus tugasnya di bumi sudah selesai, dan Dia rindu kehidupan kita sebagai anak-anak Allah mewujud nyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu kasih dan kerendahan hati. Itu menjadi bagian kita. Indahnya ketika kita bertegur sapa karena kita mengasihi. Kita bertegur sapa karena kita ingin memberi kekuatan. Senang ya Tuhan. Dan kalau Dia ditinggikan lewat hidup kita, Dia akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Saya percaya tidak ada yang secara kebetulan. Kemarin juga saya lagi cerita-cerita ngobrol sama keponakan. Saya katakan segala sesuatu yang terjadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Berapa banyak kita mengasihi Tuhan. Amin. Setengah tiang. Berapa banyak kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin.
Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Biar hidup kita juga menyatakan kasih kita kepada Kristus melalui sikap, tindakan, tingkah laku, perkataan kita. Dasarnya kasih dan kerendahan hati. Ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya ketika kita punya kasih, kita punya kerendahan hati untuk saling mendahulukan kepentingan saudara kita. Saya mau katakan kursi yang kosong ini akan penuh. Amin. Karena kita punya kasih. Jangan paksakan Tuhan untuk mengirim jiwa-jiwa, karena itu tugas kita. Perlunya kita bergandengan tangan satu sama lain dalam kerendahan hati, memberkati satu dengan yang lain. Itu sama halnya kita tinggikan Dia. Dan ketika kita tinggikan Dia, Dia akan menarik banyak orang. Firman Tuhan katakan bahwa biar Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembahku di tempat mana? Paling belakang. Biar Dia yang ditinggikan dan diagungkan. Kita menjadi saksi Kristus. Nah, baru saya kasih judul. Maaf ya bukan, baru ditanyain. Sudah ada tema? Sambil belum bukan. Nah, ini temanya terakhir. Temanya, untuk itulah kau dipanggil dan dipilih. Yohanes 15 ayat yang 16. Yuk kita sama-sama Tuhan baca. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Untuk itulah saudara dipanggil dan dipilih. Amin. Untuk kita mewujudkan kasih Kristus kepada dunia melalui buah-buah roh yang nyata, buah-buah pertobatan kita yang akan dinikmati oleh banyak orang. Galatia pasal 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Saya ingat kalau pemimpin anak-anak sekolah ini kasih gitu ya. Kasih, sukacita, kerinduan hati Allah itu nyata terwujud dalam hidup kita. Biar Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Biar hanya Yesus saja ditinggikan dan kita di tempat paling belakang. Saya percaya ketika hakikat Natal itu menjadi bagian hidup kita, Tuhan akan bawa kita untuk terus mengalami pribadinya, menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu bisa tangkap renungan pagi hari ini? Amin. Hakikat Natal apa itu? Kasih dan kerendahan hati.
Yuk kita bersama-sama hidupi dan biarlah pribadi Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Mungkin karena udaranya enak, jadi yang masih ngantuk-ngantuk libur mestinya enak di rumah. Tapi sebagai umat Kristiani tanggal 25 Desember kita mesti beribadah. Ya, tapi kasih karunia Tuhan hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Natal. Ya, kalau yang lain mungkin tadi malam sudah, tanggal 24 itu malam kudus, tapi hari ini juga setiap hari adalah kudus, amin, bukan kudis. Bapak Ibu terkasih, apa yang disampaikan beberapa minggu ini saya kira semuanya hampir sama, ya, bahwa hakikat Natal itu memang kasih, karena Yesus sendiri itu adalah kasih itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, bahwa firman itu menjadi manusia, dan manusia itu adalah itulah, ya. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti apa yang ada di Bible, apa yang ada di Alkitab harus kita yakini. Membuat sekian ratus tahun sebelum Yesus lahir digenapi, ya, bukan satu kebetulan. Mungkin ada yang anti Kris ataupun anti yang menyatakan yang disalib bukan Tuhan, yang ini bukan Tuhan, bukan Yesus dan sebagainya. Tapi kita yakin bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu ya dan amin. Saya undang pemain musik ke depan, saya hanya membacakan sedikit renungan. Kalau tadi sudah dijabarkan oleh hambanya Ibu Erna, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, dan itu adalah esensinya adalah kasih dan kerendahan hati. Saya ada di tengah-tengah kelompok atau komunitas ex sekolah, dan besok juga saya akan melayani di Panti Jombo hari Sabtu. Tapi yang terjadi adalah karena manusia-manusia yang ada di komunitas itu adalah orang yang dalam tanda kutip orang yang mampu, orang yang sugih. Jadi semua punya pendapat, semua punya kebenarannya sendiri, sehingga apa yang sebenarnya tadi dikatakan dengan kasih akhirnya jadinya hambar, ya. Dan saya sudah sedikit memberikan masukan supaya komunitas itu tetap ada, ya, karena komunitas di mana sekolah, ex alumni sekolah ini manusia-manusia yang sebenarnya care satu dengan yang lain. Pada saat saya dulu kena COVID, saya dikirimi yang namanya vitamin, obat tanpa berhenti, makanan tanpa berhenti. Tapi ini sudah dinolkan sekarang saldonya, dari saldo puluhan juta. Pada waktu Ibu Gembala mengalami sakit, ada satu orang yang sangat care, dikirimkan apa itu namanya yang kayak kursi yang untuk jalan itu, tapi dia tidak mau yang untuk diangkat. Dia sampai bilang sendiri, jangan, kasih yang terbaik, kasih roda supaya tidak ngangkat, nanti punggungnya sakit. Tapi itu kembali lagi, hari ini saya susah itu karena
kasih di dunia ini kadang sudah pudar. Ya. Dan pertanyaannya, apakah kita yang disebut anak Allah jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai karena perayaan ibadah Natal yang seperti saya wanti-wanti, jangan sampai ada yang namanya friksi hanya gara-gara mungkin makanan, hanya karena kerupuk aja, hanya karena remeh-temeh, kemudian kita retak. Alangkah indahnya kalau sampai Tuhan datang, kita semua diangkat rame-rame. Bukan hanya mungkin kita retreat rame-rame, tapi seandainya semua diangkat gandengan tangan ke langit-langit waktu itu, wow, luar biasa. Amin. Saya akan membacakan sesuatu. Pemain pujian song leader singer sudah di depan. Hari ini meskipun ini bukan malam, meskipun siang, coba disampaikan malam kudus sunyi senyap. Lampunya coba dimatikan, hanya yang di depan aja dinyalakan. Jajak semua bersalah teduh, tundukkan kepala. Pada saat itu, pada malam yang sunyi, ketika dunia masih sibuk menghitung tentang kuasa dan kemuliaan, surga memilih jalan yang tak disangka. Bukan dengan guntur, bukan dengan mahkota emas, tapi pada saat itu yang terdengar adalah tangis seorang bayi di palungan yang sangat sederhana. Natal adalah bisikan kasih yang menembus kebisingan dari dosa-dosa manusia. Dan sang firman itu menanggalkan kemegahannya, memakai daging yang rapuh dan berjalan di debu yang sama dengan kaki manusia yang letih. Dia datang bukan karena dunia sudah baik, melainkan karena dunia terlalu terluka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia lahir bukan di istana, agar tak ada seorang pun yang merasa terlalu miskin untuk didekati oleh Allah. Di palungan itu kita melihat wajah Allah yang rendah hati. Tangan yang telah membentang di kayu salib, hari itu terbungkus kain lampin. Napas yang telah menembuskan pengampunan, hari itu bergantung pada seorang ibu, yaitu Maria. Natal mengajarkan kita bahwa kasih sejati tidak berteriak dari ketinggian, tetapi berlutut, merendahkan diri, dan tinggal bersama yang kecil, yang marginal, yang terpinggirkan. Kasih yang tidak menutup jarak, tapi kasih yang justru memendekkannya. Bagi mereka yang lelah oleh kekecewaan, kegagalan, Natal berkata Allah tidak
Jika hidupmu terasa sempit, terasa hampa saat ini, ingatlah Allah justru memilih Palungan sebagai tempat kelahirannya. Jika hatimu saat ini rentan dan sederhana, itulah tempat yang paling siap untuk menerima Sang Juru Selamat. Kiranya pada Natal ini kita belajar merendahkan diri seperti Dia yang merendahkan diri, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa hitung-hitungan, dan membawa terang ke sudut-sudut dunia masih gelap dan dingin. Sebab di dalam bayi Natal itu harapan dilahirkan kembali. Kasih mengambil wujud dan keselamatan, dan alamatnya ada di dalam hati kita. Jangan pakai berdiri. Pujikan pujian. Benarkah Dia Juru Selamat kita? Apakah engkau mengaku dalam mulutmu dan dalam hatimu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pagi ini, kalau ada yang masih ragu, katakan, Tuhan, ini aku. Peluk aku, ini aku Tuhan. Aku mengaku sebagai Engkau sebagai Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi katakan, anak kecil, anak kudus. Tapi keyakinan kita adalah Tuhanku penebus. Dia sudah tidak kecil lagi. Saat ini Dia Raja di atas segala raja. Tuhan adalah Tuhan kita. Katakan, pujikan dengan hatimu. Kristus hanya jauh. Katakan, Kristus sangat jauh. Kristus hanya jauh. Kristus sangat jauh. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kami pagi ini menerima kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Engkau yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, tapi saat ini Kau bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang mungkin kami tidak bisa memberikan kado yang mungkin bisa menyenangkan Engkau. Seringkali kami membuat Engkau susah, tapi biarlah hari ini firman-Mu menyatakan kami boleh menyadari hakikat Natal adalah kasih dan kerendahan hati, bukan kesombongan kami, bukan ini aku Tuhan, bukan kami merendahkan yang lain, tapi biarlah yang lain kami boleh saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan kami tidak dapat berjalan, kami
tidak dapat hidup, kami tidak dapat apapun juga tanpa Engkau di dalam kami. Roh Kudus, jangan menerangkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman itu hidup dan kami menghidupi firman. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda, dalam kesehariannya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berkati apa yang dikerjakan, supaya dia bisa membantu Bapak Agus Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan Tuhan, yang menyelesaikan dan memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga untuk sidang jemaat, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, anak Allah yang luar biasa, yang hidup dari kekal sampai kekal. Biar kami mengalami Natal, mengalami kasih, mengalami sukacita dan sejahtera daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat. Kita akan persiapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya minta Mama boleh berdoa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan ibadah Natal Tuhan. Itu suatu anugerah terbesar buat kami kalau kami masih boleh merayakan Natal di hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga Kau juga memberkati Kak Erna yang sudah menaburkan benih firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat untuk kami semua, dan kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberi korban persembahan Tuhan, biarlah tangan-tangan Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biarlah setiap persembahan kami boleh menjadi untuk pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang yang bertugas boleh maju ke depan. Berlipat kali ganda. Saya undang hambanya yang menyampaikan pengumuman untuk boleh maju ke depan. Puji Tuhan, shalom. Haleluya.
Puji Tuhan. Hakikat Natal adalah hakikat Natal adalah kasih dan kerendahan hati. Jangan ya, buang jauh-jauh kesombongan kita, gak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, kita semuanya orang-orang yang dibenarkan, bukan orang benar. Akeh salahe, akeh dosone. Jadi masing-masing kita, marilah kita saling mengasihi dan juga disertai dengan kerendahan hati. Ya, Tuhan, saya percaya bahwa pesan Natal kita pada pagi hari ini harus kita laksanakan. Harus, apalagi tadi ada puisi yang begitu menyentuh hati yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi keretakan, ya, kehancuran hati. Itulah yang diperlukan untuk Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita. Ya, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan membandingkan dengan keadaan orang lain, dan juga tidak perlu melihat kemegahan dunia ini. Semua itu akan hancur pada akhirnya. Hanya kasih yang akan bertahan, yang membawa kita bersama-sama. Kerinduan tim gembala, pengurus di tempat ini adalah kita semua diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya, puji Tuhan. Jangan lupa eling waspodo, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih karena untuk pesan Natal pada pagi hari ini yang akan membuat kita semakin bersemangat melangkah menyenangkan hati Bapa. Ya, puji Tuhan. Pengumuman sepanjang minggu ini kita sudah mendekati akhir tahun. Ya, hari ini tanggal 25 dan hari Minggu. Jangan lupa tetap beribadah, karena itu penting buat kita semua. Ya, penting untuk kita semua. Karena ibadah itu bila disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Ya, Tuhan, jangan merasa ibadah aneh. Ya, tugas lagi, ya, bertugas. Ya, jangan disertai dengan kata tapi mengucap syukur. Masih diperlukan oleh Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan, tapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan kalau kita datang memberi sukacita kepada Tuhan, karena kalau kita datang, kita memberi persembahan pujian, kita menyembah Tuhan, ya, kita memberi tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu memberi sukacita untuk Tuhan. Tuhan gak butuh harta kita, Tuhan gak butuh apapun dari kita. Tuhan hanya ingin kita datang kepada Tuhan. Ya, berkatnya. Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir apapun juga. Kalau kita khawatir, kata Tuhan, datang pada Tuhan. Ya, Tuhan akan menolong kita semua. Tanggal 28 kita akan tetap beribadah, bahkan bila bisa dikatakan sebagai ibadah akhir tahun, ya, sebagai ibadah akhir tahun. Jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Hari latihan untuk minggu kapan? Hari ini, ya, selesai ibadah kita latihan untuk hari Minggu. Jadi hari Jumat kita boleh berdoa di rumah masing-masing. Ya, boleh berdoa di rumah masing-masing. Hari Sabtu juga tetaplah semangat kita bertobat.
Kalau mau bertemu boleh, ya, tidak dilarang, tetap untuk bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tapi hari Minggu pagi kita akan bertemu kembali beribadah jam 8 pagi. Sekilas info saya sampaikan, hari Kamis itu tanggal 1 tahun 2026, ya. Nah, kesempatan untuk kita untuk bisa beribadah awal tahun disertai dengan perjamuan kasih, tapi enggak jam 8 pagi, mungkin kita tanggal 31-nya yang mau kumpul di sini ya enggak dilarang, ya, mau bakar-bakar tapi jangan bakar-bakar rumah, ya. Mau apa saja terserah, tapi tanggal 1 jam 10 pagi, ingat, jam 10 pagi kita akan ibadah awal tahun disertai dengan perjamuan kasih, makan. Haleluya, puji Tuhan. Dan bocorkan boleh tidak ini? Nanti Pak Gembala akan mengumumkan ada kabar gembira lagi buat kita semua, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Pak Gembala. Ya, jadi tanggal 1 itu ada ibadah jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Iya, karena biasanya jam 12 sampai jam 1 itu masih balesi sama tahun baru. Jadi saya membuka lowongan, mungkin ada yang mau undang-undang tim gembala gitu. Oh, mau rumah saya open house, ya siapa tahu. Ya, ini membalas nikah yang kemarin gak ada undang-undang kan, karena apa, seperti Iyong Pondok Maritim atau Krukah, ya, sabar, gak ada undangan kan dari kaum muda. Ya, tolong perhatikan, sebentar akan dibagikan bakpo. Masing-masing 2. Iya, Tuhan itu bekerja luar biasa. Iya, ini kita dapat sembako, jadi tapi karena belum dibungkus atau dipaketin, jadi nanti sebentar kami hanya akan action. Iya, kalau bisa difoto ya, nanti aja foto ya sebentar. Jadi mungkin kalau memang memungkinkan ada 28, kalau tim story bisa sampai ini, atau kalau tidak tanggal 1 besok, ya, sembakonya akan dibagi, ya. Iya, jadi itu Bapak Ibu Saudara, kadang itu saya hanya bisa Tuhan, terus sembako ini gimana? Sampai kemarin itu Natal itu dopres saja ya, sebagian dari sembako sih, sebagian. Tapi Tuhan itu tahu keberadaan GKBS, amin. Hanya detik terakhir dalam hati kita Natal hari ini, kemarin kok ya ketemu sama orang, butuhnya apa, ya. Jadi Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian, ya. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi doakan, kita nanti berdoa. Ini masih jam 6:30 pagi, ya, karena doa besok doa malam ditiadakan. Tadi dikatakan boleh berdoa, saya bukan boleh berdoa, tapi harus berdoa di rumah masing-masing. Amin. Amin. Iya, benar, berdoa di rumah masing-masing, bukan doa makan loh ya. Iya, saya undang Ibu Pastori mana? Pastori 1, ini ada Pastori 2. Nanti kita berdoa syafaat, ya. Kita berdoa syafaat. Apa yang taruh Bu Pastori, kita akan berdoa. Sekian dari pengumuman dari saya.
Tuhan memberkati. Selamat Natal, dan selamat Natal. Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bisa merayakan Natal bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh mengingat bahwa Engkau sangat mengasihi kami manusia. Engkau rela turun ke dalam dunia ini ya Bapa, dengan misi untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau sudah lakukan dengan Engkau mencurahkan darah-Mu, memberikan nyawa-Mu untuk menebus kami, sehingga kami yang percaya kepada-Mu dan menerima Engkau boleh memperoleh jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan kami boleh menerima kasih rahmat-Mu, kami menerima Roh Kudus-Mu dalam dunia ini, melindungi kami, memberi kami kekuatan di dalam kami berjalan Tuhan, menantikan kedatangan-Mu. Itu sebabnya ya Bapa, kami sangat bersyukur menjadi anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih. Ajar kami ya Tuhan untuk memelihara kasih karunia yang Engkau berikan dengan cuma-cuma. Ajar kami untuk memperhatikan, menyertai, melindungi kami, kehidupan kami ini ya Tuhan, benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mau setengah-setengah atau menyepelekan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berikan kami rahmat-Mu, kasih-Mu Tuhan, untuk kami mengingat Tuhan bahwa semuanya yang Kau berikan dengan penuh dengan kasih dan kemurahan itu, kami boleh menjaganya dengan sebaik mungkin, sehingga ketika Engkau datang Tuhan, Engkau mengangkat kami bersama-sama. Kami boleh bersama-sama, kami tetap bersatu sampai kami kepada kehidupan yang kekal. Kami khususnya GKB Sidoyoso, semua jemaat dari yang tua, lansia, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, Tuhan, semuanya kami boleh bersama-sama Tuhan Kau selamatkan. Kami boleh bersama-sama tinggal di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di pagi Natal ini dan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap daerah-daerah Tuhan yang saat ini mengalami bencana. Mungkin mereka tidak bisa merayakan Natal Tuhan, tetapi biarlah Tuhan kasih karunia menjamah mereka. Sukacita-Mu tetap Engkau curahkan kepada mereka, dan Kau tetap melindungi mereka. Sediakan keperluan mereka Tuhan, baik Tuhan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan saat ini Tuhan. Kau tolong mereka, hiburkan mereka dan kuatkan mereka. Iman mereka tetap Engkau pertahankan ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi semua baik di mata-Mu ya Tuhan. Engkau bukan Allah yang sengaja membuat bencana ini Tuhan, tapi Engkau mengizinkan semua untuk Tuhan memproses setiap kehidupan kami, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di daerah bencana ya Tuhan, Sumatera dan sekitarnya ya Tuhan, dan juga di daerah-daerah yang lain yang mengalami bencana. Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau tolong pemerintahan kami dari yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, staf-staf dan semuanya anggota di daerah-daerah juga Tuhan. Kau menolong mereka, mengampuni mereka Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan, ampuni mereka. Bapak, kami menyerahkan, biarlah Tuhan Indonesia tetap di dalam hati-Mu, dan Indonesia tetap Tuhan menjadi tujuan keselamatan-Mu ya Tuhan. Engkau tetap mengasihi Tuhan, berkati setiap pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Engkau jadikan Tuhan gereja-gereja-Mu dan semua umat-umat-Mu ya Tuhan, orang-orang benar Engkau jadikan alat-Mu untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa, untuk mendapatkan jiwa-jiwa mereka dibawa kepada keselamatan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menolong Tuhan, Engkau pakai semua gereja Tuhan dimanapun berada,
boleh menerangi setiap daerah-daerah, setiap kota, setiap Tuhan pelosok-pelosok yang ada, sehingga nama-Mu boleh dipancarkan, nama-Mu boleh termasyurkan, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami, khususnya juga kota Surabaya kami, tempat tinggal kami ya Tuhan. Memberkati pemerintah daerah Surabaya ya Bapa, biarlah Tuhan tetap terus menjaga mereka, menolong mereka Tuhan. Keamanan di kota Surabaya Engkau tetap tolong, memberkati ya Tuhan setiap TNI Polri ya Tuhan yang menjaga keamanan kota Surabaya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami mengucap syukur biarlah semuanya Tuhan Engkau sendiri yang campur tangan dalam setiap kota, dalam setiap daerah dan seluruh bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap donatur yang sudah memberkati gereja kami ya Tuhan, baik dulu Natal berupa materi, dana Tuhan, dan juga saat ini Tuhan Kau mengirimkan hamba-Mu untuk memberkati sembako dan kue untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami tidak bisa mengembalikan segala kebaikan mereka selain kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu Engkau curahkan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang sudah memberkati gereja-Mu, memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apa yang diusahakan tangan mereka untuk menjadi lebih baik lagi, dan nama-Mu dipermuliakan melalui keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami ucap syukur. Kami tetap terus berdoa menyerahkan tim gembala di tempat ini ya Bapa, untuk memberkati gembala kayaknya Pak Agus sebagai gembala kecil kami ya Tuhan, yang membalakan jemaat-Mu. Tuhan tetap urapi dari tempat maha tinggi, segala kuasa-kuasa yang dari tempat maha tinggi Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini, kekuatan ilahi Roh Kudus Engkau tetap terus curahkan Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh dengan setia, dengan kasih-Mu menggembalakan kami dengan penuh kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan pengurapan kasih daripada Tuhan itu boleh mengalir kepada setiap pengurus-pengurus dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, sehingga kesatuan hati kami, roh kami saling satu dengan yang lain, bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan dari yang tua sampai yang muda, Tuhan semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami berterima kasih buat pagi hari ini kami sudah boleh merayakan Natal. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat boleh bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
kebesaran Tuhan, berkat-berkat-Mu, kemenangan-Mu, kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat Natal, firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas, untuk kami boleh memberikan pujian penyembahan kepada-Mu yang terbaik. Biarlah Tuhan di seluruh dunia yang saat ini merayakan Natal, nama Tuhan dipermuliakan. To God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujinya nama-Mu. Biarlah kekuatan kesehatan daripada-Mu tetap Kau berikan kepada anak-anak-Mu, sehingga kami pada saat kami jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, kami semua boleh menghadiri ibadah dan ibadah, karena ibadah itu perlu. Karena melalui kami mendengar firman, dan dari firman kami timbul iman dan iman kami ditumbuhkan, sehingga manusia roh kami diperkuat, manusia roh kami dikuatkan selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Kau memberkati setiap donatur, setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang di tempat ini yang cinta Tuhan, sehingga doa-doa kami didengar oleh Engkau dan kembali lagi berkat itu ada. Terima kasih Bapa. Setiap yang sudah bekerja keras mungkin tidak kelihatan oleh manusia, tapi Tuhan yang memberkati setiap hamba-hambanya yang rendah hati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Saat kami pulang, malaikat-Mu melindungi, menyertai, sehingga kami boleh menikmati hari libur ini dengan kasih karunia yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga yang maha baik, di dalam kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, dan yang memberkati, menyertai, melindungi segenap jemaat mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan sudah kembali. Yang percaya katakan amin.